Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Wasayah. Pelajaran yang ke-6. Ad-darsu sadisu fi adabi talabil ilmi syarifi. Bermula pelajaran yang ke-6 itu fi, pada menjelaskan adab-adab mencari ilmu asyarifi, ilmu yang mulia. Syarifi naik kepada ilmu. Ya bunayya, wahai anakku, aqbil ala talabil ilmi wijiddin wa nasyatin. Aqbil, menghadaplah kamu kepada mencari ilmu, bijiddin, dengan semangat, wa nasyatin, dan dengan penuh bijiddin dengan sungguh-sungguh, wa nasyatin, dan dengan penuh semangat. Aqbil bil amal, aqbil anta, menghadap olehmu, ala talabil ilmi, kepada mencari ilmu, bijiddin, dengan sungguh-sungguh, wa nasyatin, dan dengan semangat. Wa haris ala waktika, perhatikan olehmu kepada waktumu. Wahris itu rakus olehmu, toma olehmu, ala waktika, kepada waktumu, ayyazhaba minhu syai'un, bahwa pergi darinya waktu. Mana pergi, hilang darinya waktu, syai'un, oleh sesuatu, la tantafi'u fihi, yang tidak engkau dapat manfaat dalamnya waktu, bimas'alatin, dengan satu masalah, tastafiduha, yang engkau dapat faedah akannya masalah. Rakus olehmu kepada waktumu, jaga waktumu baik-baik. Ayyazhaba, dari bahwa hilang darinya waktu oleh sesuatu. Jangan sampai ada waktu kita yang hilang. La tantafi'u fihi, yang tidak engkau dapati manfaat dalamnya waktu dengan satu masalah yang engkau dapat faedah darinya masalah. Jangan sampai ada waktu yang hilang yang tidak kita gunakan untuk belajar. Itu kesimpulannya. Ya bunayya, wahai anakku, tali' durusakal muqarrarata 'alaiha. Mutala'ah olehmu. Mutala'ah olehmu. Pelajari olehmu durusakal muqarrarata, akan pelajaran-pelajaranmu yang diuraikan kepadamu. Mutala'atan jayyidatan, akan mutala'ah yang baik, qabla istima'iha, sebelum mendengarnya pelajaran, minal ustadzi, dari ustaz, fi majlis darsi, dalam majelis pelajaran. Ini beliau menganjurkan supaya pelajaran yang akan kita pelajari ke depan sudah kita lihat-lihat sepintas, ya. Misalkan dalam kelas kita mau belajar pelajaran apa di depan, artinya kita sudah ada gambaran, bukan sampai di kelas cuma pertama kali kita dengar. Kalau di kelas pertama kali kita dengar, pikiran kita nggak jalan, nggak tahu kita apa yang harus kita tanyakan. Jadi kita mutalaah dulu. Tentunya pelajaran sebelumnya kita udah mutalaah duluan. Ini pelajaran ke depan kita udah lihat-lihat, udah ada gambarannya. Tinggal yang sulit untuk dipahami, itulah yang akan kita tanyakan kepada guru kita di dalam kelas. Nah ini, tali' durusaka, mutalaah olehmu, perhatikan olehmu, pelajari olehmu akan pelajaran-pelajaran yang diuraikan kepadamu, akan mutalaah yang baik. Qabla istima'iha, sebelum mendengarnya durus dari guru, fi majlis darsi, dalam majelis belajar. Wa idza ushkila 'alaikal amru, atau wa idza ashkala, bila muskil kepadamu oleh satu perkara. Muskil maknanya rumit, kita nggak paham. Idza ashkala 'alaikal amru, bila muskil kepadamu oleh perkara, fi mas'alatin, dalam satu masalah dari masalah-masalah, fala tastangkif, istangkafa yastangkifu, fala tastangkif min ardiha, maka janganlah engkau enggan dari mendatangkannya masalah, dari membawanya masalah, ala ahadi ikhwanika, kepada salah seorang dari saudara-saudara atau teman-temanmu. Bila ada masalah yang kita nggak paham, jangan segan-segan kita tanyakan kepada teman kita. Kita bawakan kepada teman, tanya, apa kamu ngerti nggak ini apa? Litastarika mahu fi fahmiha, supaya engkau bersama-sama, litastarika, supaya engkau bersekutu bersamanya ikhwan, kembali ke ahadi. Litastarika, supaya engkau bersekutu bersamanya salah satu ikhwan, fi fahmiha, dalam memahaminya masalah.
Wala tantakil min mas'alatin ila ukhra, dan janganlah engkau berpindah dari satu masalah ila ukhra kepada masalah yang lain. Qabla fahmil ula, sebelum memahami pelajaran pertama, fahman jayyida, akan pemahaman yang baik. Sebelum memahami satu masalah, jangan menuju masalah berikutnya, nanti tambah banyak masalah. Pahami satu-satu. Wa idza ajlasakal ustadzu fi makanika, dan bila mendudukkan akan kamu oleh ustadmu fi makanika, pada tempatmu, alladzi ayyanahu, tempat yang ayyanahu, yang telah menentukan dianya ustad akan nyamakan laka, untukmu, minad durusi, dari pelajaran-pelajaran. Idza ajlasaka, bila telah mendudukkan kamu oleh guru, fi makanika, pada tempat yang ayyanahu, yang telah menentukan dianya guru akannya tempat untukmu dari belajar. Fala tajlis fi ghairihi, maka jangan engkau duduk pada lainnya tempat. Artinya, misalkan di kelas ada tempat khusus yang ditentukan untuk setiap santri, ya udah di situ. Ada juga sebagian yang bebas duduk dimanapun, siapa yang duluan, kan? Wa idza ta'adda 'alaika ahadu ikhwanika, apabila melampaui, ta'adda, bila melampaui kepadamu oleh seseorang dari saudara-saudaramu, bil julusi fihi, dengan duduk padanya tempat. Ada saudara kita, teman kita duduk pada tempat kita yang sudah ditentukan. Dan bila melampaui kepadamu oleh salah seorang dari saudara-saudaramu, bil julusi, dia melampaui dengan duduk padanya tempat, fala tunazi'hu, tunazi, jangan engkau rebut akan dia. Wala tunazi'hu, jangan engkau rebut akan dia. Udah, biarin aja. Wala tusyatimhu, dan jangan engkau mencela akan dia. Biarin, jangan sampai terjadi perkelahian. Warfa'il amra ila ustadzika, angkat olehmu akan perkara. Angkat olehmu akan perkara maknanya laporkan. Angkat olehmu akan perkara ila ustadzika, kepada gurumu. Lapor kepada guru, hatta yuqimahu, hingga mendirikan dianya guru akannya salah seorang temanmu. Hatta yuqimahu, hingga mendirikan dianya guru akannya salah satu teman, hingga teman kita dipindahkan. Wa yujlisaka fi makanikal muayyani, dan mendudukkan dianya guru akan engkau fi makanikal muayyani, pada tempatmu yang ditentukan. Artinya biar guru yang memindahkan dia. Kalau kita yang memindahkan, nanti banyak masalah, jadi dendam, berkelahi. Ya bunayya, wahai anakku, idza syara'al ustadzu fi qira'atid darsi, apabila masuklah oleh guru. Idza syara'al ustadzu, apabila masuklah oleh guru, fi qira'atid darsi, dalam membaca pelajaran. Guru mulai mengajar. Fala tasyaghal anhu bil hadisi, maka janganlah engkau sibuk anhu, darinya ustaz, bil hadis, dengan berbicara. Jangan guru berbicara, kita pun berbicara. Apabila memulailah oleh guru dalam membaca pelajaran, fala tatasyaghal, maka jangan engkau menyibukkan dirimu anhu, darinya guru, bil hadisi, dengan berbicara, wala bil munaqasyati, tidak pula dengan berdebat. Munaqasyah, berdebat, berdiskusi, ma ikhwanika, bersama saudara-saudara. Udah, guru ngajar, kita diam. Wasghi ila ma yaquluhul ustadzu, wa asghi, berarti ya. Wa asghi. Sulasi madid, akrama yukrimu ikram, akrim. Wa asghi, cuma ini majizum dengan buang huruf ilah. Perhatikan olehmu ilama yaqulu, kepada sesuatu yang mengatakan akannya sesuatu oleh guru, isgha'an taman, akan perhatian yang sempurna. Perhatikan olehmu kepada apa yang mengatakan akannya oleh guru, isgha'an taman, maf'ul mutlaq, akan perhatian yang sempurna. Wa iyyaka an tashghala fikraka bi syai'in akhara, hindari olehmu, iyyaka, hindari olehmu, an tashtagila, bahwa engkau sibukkan fikraka, akan pikiranmu, bi syai'in akhara, dengan sesuatu yang lain, minal hawajisin nafsiyah, dari goresan-goresan jiwa, asna ad-darsi, pada pertengahan belajar. Jangan sampai guru sedang mengajar, pikiran kita kemana? Sibuk memikirkan yang lain, lintasan-lintasan pikiran, berkhayal dengan sesuatu yang lain. Wa idza ashkalat alaika mas'alatun ba'da takririha, dan apabila muskil kepadamu oleh satu masalah. Idza ashkalat, bila muskil kepadamu oleh satu masalah. Kapan muskil? Ba'da takririha,
sesudah menguraikannya masalah. Takrir masdar kan, fa'ilnya mahdzuf ini. Sesudah mengurai oleh ustadz akannya masalah. Sesudah guru menjelaskan masalah masih kita belum paham. Fatlub minal ustadzi bil adabi wal kamali i'adatiha. Maka minta olehmu minal ustadzi dari guru bil adabi dengan penuh adab wal kamali dan dengan sempurna i'adataha. Akan apa engkau minta? I'adah maf'ul utlub, akan mengulangnya masalah tadi. Minta guru mengulang sekali lagi penjelasannya. Wa iyyaka an tarfa'a sautaka ala ustadzika, hindari olehmu bahwa engkau mengangkat akan suaramu ala ustadzika kepada gurumu. Jangan sampai suara kita besar kayak membentak ustaz, jangan. Ya. Hindari olehmu bahwa engkau angkat akan suaramu kepada gurumu au tunadhi'ahu, atau engkau tarik akannya ustaz, semacam engkau paksa akannya ustaz. Idza a'rada angka, bila berpaling ianya ustaz daripadamu, walam yaltafit ila qaulika, dan tidak memperhatikan ianya ustaz kepada ucapan. Ketika kita minta ustaz untuk mengulangnya sekali lagi, misalkan ustaz enggak mengulangnya, jangan pula kita minta lagi berulang-ulang. Mungkin ustaz merasa sudah cukup, sudah berkali-kali kan. Itu kebijakan ustaz. Hindari olehmu bahwa engkau mengangkat akan suaramu kepada gurumu, atau engkau tarik akannya. Engkau tarik kayak semacam apa ya? Kayak semacam memaksakan. Apabila berpaling ianya ustaz dari dirimu dan tidak memperhatikan dia kepada ucapan. Kalau nggak mau diulang ya udah. Ya bunayya, wahai anakku, idza kharajat tilmidhu an hadil hadab. Apabila keluarlah oleh murid an hadil adabi, dari batasan adab. Bila keluarlah oleh murid dari batasan adab, bila murid tidak beradab, baina yaday ustadzihi, di antara hadapan ustadznya, dia enggak beradab di depan ustadznya, gurunya. Saqatat qimatuhu, niscaya gugurlah oleh nilainya. Saqatat qimatuhu, gugurlah nilainya murid inda ustadzihi, di sisi gurunya. Berarti murid itu sudah enggak diperhatikan, enggak bernilai, enggak dihargai oleh gurunya. Ini bahaya. Jadi guru jadi enggak serius mengajarkan kita. Bagaimana caranya kita agar ustadz sayang kepada kita, supaya apa yang beliau ajarkan ikhlas. Ya. Idza kharajat tilmidhu, bila keluarlah oleh murid dari batasan adab baina yaday ustadzi, di hadapan gurunya. Saqatat qimatuhu, niscaya gugur, hilanglah oleh harga, nilainya murid tadi inda ustadzi, di sisi gurunya, wa inda ikhwani, dan di sisi teman-temannya juga. Wastahakkat ta'diba, dan berhak ia akan diadab. Dia berhak untuk diberi adab lagi. Wazajra, dan berhak ia akan zajra, akan celaan ala qillati adabih, atas kurang adabnya. Sehingga sebahagian pondok ada hukuman kan. Ya bunayya, wahai anakku, idza lam tahtarim ustadzaka fawqa ihtiramika li abika. Apabila engkau tidak menghormati akan gurumu di atas penghormatanmu bagi bapakmu, lam tastafid min ulumih, niscaya engkau tidak dapat faedah dari ilmunya ustaz. Wala min durusihi, dan tidak pula dari pelajaran-pelajarannya ustaz, syai'an, akan sesuatu. Nah, jadi guru perlu dihormati. Idza lam tahtarim ustadzaka, bila engkau tidak menghormati akan gurumu, fauqa ihtiramika, di atas penghormatanmu bagi bapakmu, lam tastafid, niscaya engkau tidak dapat faedah min ulumihi, dari ilmu-ilmunya ustaz. Wala min durusihi, tidak pula dari kajian-kajiannya ustaz, akan sesuatu apapun enggak dapat. Ya bunayya, wahai anakku, zinatul ilmi tawadhu' wal adabu. Bermula hiasan ilmu itu tawadhu' dan adab. Hiasan ilmu, orang yang berilmu itu berarti tandanya dia seorang yang tawadhu' dan beradab. Karena hiasan ilmu itu bagus, ya kan? Tapi kalau enggak terhias itu kan enggak cantik, tambah cantik lagi kalau pemilik ilmu itu tawadhu' dan penuh adab. Faman tawadhu'a lillahi rafa'ahu, barang siapa yang tawadhu' ia untuk Allah, niscaya mengangkat ianya Allah akan dia. Wa habbaba fi khalqah, membuat cinta ianya Allah padanya siman, khalqahu, akan makhluknya Allah. Orang yang tawadhu', merendahkan diri untuk Allah khususnya, maka Allah akan mengangkat. Atau barang siapa yang tawadhu' ia karena Allah, dia merendahkan diri di hadapan manusia, dia melakukannya karena Allah, bukan karena penceritaan, karena pengen perhatian segala macam, Allah mengangkat derajatnya.
Wahabbaba, Allah membuat cinta. Wahabbaba, membuat cinta yang Allah padanya si man akan makhluknya Allah. Semua makhluk Allah yang lain ditarik oleh Allah untuk mencintai orang yang tawadu. Wa man takabbara, barang siapa yang takabur ia, wa asa'al adaba, dan buruk ia akan adabnya, saqata min a'yunin nas, niscaya jatuh ia min a'yunin nasi, dari pandangan manusia. Enggak ada nilai, orang enggak suka kepada orang yang takabur. Wa baghatahullahu ilaihi, membuat benci akannya siman oleh Allah kepada mereka manusia. Wa baghatha, membuat benci akannya siman oleh Allah kepada mereka manusia. Semua orang jadi benci kepada kita. Fala yakadu yajidu, maka hampir tidak ia itu yajidu mendapati ia insanan akan seorang manusia yukrimuhu, yang akan memuliakan ianya si insan akan dia, au yashfiqu alaihi, atau sayang ianya si insan alaihi kepadanya dia. Fala yakadu, maka hampir tidak. La yakadu, kalau kita artikan la dulu kayak aneh, maka tidak hampir ia, ya kan? Maknanya hampir tidak. Hampir tidak ia itu mendapati ia akan seorang pun. Hampir tidak mendapatkan siapapun, tapi tetap ada satu dua orang yang memuliakan orang takabur, ada. Maknanya hampir tidak ia itu mendapati ia akan seorang insan pun yang akan memuliakan ianya si insan akannya si man, atau sayang ia kepadanya si man. Tapi tetap ada, karena siapapun itu pasti ada pengikutnya, kan? Ya bunaya, wahai anakku, la syai'a adarru ala talibil ilmi, tidak ada sesuatu itu yang lebih mudarat kepada pencari ilmu min ghadabil asatidati wal ulama'i, dari marahnya para guru dan para ulama. Fa iyyaka, maka hindari olehmu ya bunaya, wahai anakku, antughdhiba ahadan minal mudarrisin, dari bahwa engkau membuat marah akan seorang pun dari para pengajar. Fa iyyaka, maka hindari olehmu ya bunaya, wahai anakku, antughdhiba, dari bahwa engkau membuat marah akan seseorang minal mudarrisin, dari para guru, au tusi'al adaba, atau engkau berburu akan adab amamahu, di depannya seseorang dari para guru. Fa inna aqalla ma yuntijuhu ghadabul asatidati al-hirmanu wal qati'ah, maka bahwa sungguh sekurang-kurang ma yang menghasilkan akannya ma oleh kemarahan ustaz itu al-hirman, itu keharaman, wal qati'ah, dan keputusan dan putus. Maknanya fa inna aqalla ma, bahwa sungguh yang paling minimal, sekurang-kurang ma yang menghasilkan akannya ma oleh marah ustaz itu, hal paling minimal yang dihasilkan oleh sebab marahnya guru kita kepada kita, yaitu al-hirman, keharaman. Maknanya keharaman dari dapat ilmu. Kalau ustaz kita marah kepada kita, dia nggak akan ngajarin kita. Kalaupun ngajar nggak ikhlas, kita nggak dapat. Wal qati'ah, dan putus hubungan baik. Hubungan kita dengan guru jadi tidak akur. Faqbil ya bunayya, faqbil, maka ini faqbil ya, faqbil, maka terima olehmu wahai anakku nasihati akan nasihatku, laka untukmu, terima nasihat gurumu. Wal tamis ridwana masyayikhika, wal tamis, cari olehmu akan ridha dari guru-gurumu. Was'alhumud du'a alaka bil fathi, minta olehmu kepada mereka akan doa untukmu bil fathi, dengan dibuka. Was'alhum, minta olehmu akan mereka para guru, ad-du'a, akan berdoa laka untukmu bil fathi, dengan dibuka. Setiap ketemu guru minta, Ustaz doakan saya agar Allah buka ilmu pengetahuan untuk saya, agar saya diberi pemahaman. Asallahu ayyastajiba da'awahum, mudah-mudahan Allah itu bahwa ayyastajiba, mengabulkan dianya Allah doa'ahum, akan doa mereka para ustaz, laka untukmu. Siapa tahu doa ustaz terkabulkan, kita pun jadi paham pengetahuan. Wa idza khalauta bi nafsik, apabila engkau bersunyi dengan dirimu. Idza khalauta bi nafsik, bila engkau bersunyi dengan dirimu, engkau berada sendiri. Fa aksir minad du'ai wal ibtihal, maka perbanyak olehmu dari berdoa. Wal ibtihal, ibtihal juga berdoa mengadu ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, ayyurzukakal ilma, ayyarzuqakal ilma, bahwa memberi rezeki hanya Allah kepadamu akan ilmu, an-nafi'ah, akan ilmu yang bermanfaat, wal amala bihi, dan akan beramal dengannya ilmu. Inna rabbaka sami'ud du'a, kenapa engkau perlu minta doa, perlu berdoa kepada Allah? Inna rabbaka, karena sungguhnya Rabbmu, Tuhanmu itu sami'ud du'a, itu yang maha mendengar doa. Wasi'ul karmi wal jud, yang lapang kemurahannya dan kedermawanannya.
wasi'ul karami, yang luas kedermawanannya, yang luas karunianya. Ya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf dan segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin.